Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proses evakuasi itu direkam korban dengan ponsel hingga viral. Beginilah detik-detik proses evakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok. Proses evakuasi direkam oleh korban dengan ponselnya saat berada di dalam lift. Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok dengan alat pembuka hidrolik perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift. Korban pun berhasil keluar dengan selamat setelah 15 menit. Proses evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga. Ada seorang wanita yang terjebak di dalam lift di lantai dasar gedung. Tim melaksanakan sesap setelah mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, langsung melaksanakan evakuasi dengan menggunakan peralatan hidrolik kombitul. Diduga lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Seorang sopir bajai terekam video amatir jadi korban aksi pungli petugas Sudin Perhubungan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Aksi pungli itu pun viral. Sopir bajai, tiap hari setor sama disub. Praktik pungli pada seorang supir bajai yang dilakukan petugas Subdinhub di kawasan Senen, Jakarta Pusat viral. Sopir bajai terekam video amatir saat mengantarkan sebungkus rokok pada petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Sang perekam menarasikan jika supir bajai setiap hari memberikan setoran kepada petugas sebungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofian, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofian membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai. Oh, lagi santai. Saya lagi sedang membeli kopi. Saya tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari sub. Ya, untuk beli rokok. Kepada tukang kopi kan. Sofian mengaku sudah 2 kali dipanggil pihak Sudin Perhubungan Kecepatan Senen untuk klarifikasi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau dapur makan bergizi gratis MBG di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan AHY untuk memastikan program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Kedatangan Menteri Infrastruktur AHY Agus Harimurti Yudhoyono turut didampingi Kepala Badan Halal BPJH Haikal Hasan di kawasan Jati Asih, Bekasi. Turut hadir dalam peresmian ini Kepala Badan Nasional Prof Dadan, Kepala Dapur Garuda Indonesia Novilia Haikal Safat, serta Wali Kota Bekasi Tribadiato dan anggota DPR Herman Khairon. Selain melihat kesiapan dapur, AHY juga menyempatkan bertanya menu apa saja yang disiapkan untuk MBG. Selanjutnya juga memastikan cara pemasakan apakah sudah sesuai dan menjamin kehalalan seluruh makanan hingga bisa disantap oleh anak-anak nantinya. Program strategis ini diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Ya, pemirsa, menu apa saja yang disiapkan di dapur makan bergizi yang baru saja ditinjau Menko Infrastruktur? Ada Bagus Prasetya Adi di lokasi. Selamat siang Bagus, menu apa saja yang disajikan di dapur MBG hari ini Bagus? Baik Wiki, saat ini saya tepat berada di salah satu dapur Yayasan Garuda Biru Indonesia, di mana terlihat ada petugas yang sedang menyiapkan makanan. Pemirsa dan Wiki, saya ingin mewawancarai pemilik yayasan dari Garuda Biru ini bersama Ibu Novilia. Kapasitas yang disediakan oleh dapur Garuda Yayasan Biru ini seperti apa? Kapasitasnya kurang lebih untuk 4.000 siswa. Persiapan kita mulai dari jam 1 malam, itu kita sudah mulai untuk masak. Tapi kalau untuk persiapan itu sudah mulai dari sore hari kami sudah persiapan. Iya.
boleh dikasih tahu Bu, makanan apa aja yang disediakan? Oke, hari ini menu kita ada nasi putih. Oke. Terus ini ada kakap pilet saus asam manis sama capcay. Pokoknya setiap hari ada protein nabatinya, buah dan susu. Insya Allah 4 sehat 5 sempurna. Menyeleksi makanan sendiri itu ada prosesnya nggak sih? Kita ada ahli gizi. Di sini akan disiapkan 3, yaitu pertama kepala unit pelayanan, kedua ahli gizi, ketiga akuntan, dan ada korlap lapangan juga dan korlap dapur juga. Jadi ada kepala-kepalanya yang memang kita sudah seleksi untuk membenahi ini gitu. Itu tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dapur Indonesia, sekaligus pemilik Yayasan Garuda Biru ini. Kembali ke Anda, Wingky. Bagus, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya duduk di tengah puluhan siswa sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Kedatangan Teddy bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sekolah Rakyat Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Para siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu Yudi Permana, iNews melaporkan. Saat meninjau sekolah rakyat di Jakarta Timur, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya sempat mampir ke rumah salah satu siswa. Di rumah, orang tua siswa curhat soal hidup yang semakin sulit. Seskap Teddy mengajak Menteri Sosial Gus Ipul mengunjungi rumah kontrakan calon siswa sekolah rakyat yang tak jauh dari gedung sekolah. Tak banyak yang bisa masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah yang sempit. Saat bertemu Seskap Teddy, ibu siswa harus berjuang menghidupi 4 anaknya seorang diri karena suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua anak-anak lainnya. Terima kasih tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira. Ya, kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera. Ya, dan untuk melihat seperti apa fasilitas sekolah rakyat yang proses pembangunannya sudah mencapai 90%, ada rekan kami Galuh Pandu dan juru kamera Yudi Permana akan memberikan informasinya untuk Anda. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya. Sekarang
Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan. Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah, dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget ketika pengusaha Tommy Winata hadir di peresmian proyek baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Usai menyapa Tommy Winata, Presiden justru meminta Seskap mencatat siapa saja yang tidak hadir. Saat melihat Tommy Winata, Presiden langsung menghentikan pidato dan menyapanya. Presiden bilang ia sangat familiar dengan wajah TW hingga harus menyapanya. Menurut Presiden, proyek yang diresmikannya ini sangat penting karena demi Indonesia bisa swasembada energi. Karena penting itu, Presiden sempat memantau siapa saja yang tidak hadir di acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan. Biasanya saya tidak mau ada PW ada di sini, muka familiar itu, jadi saya sapa juga. Siapa lagi di absen yang nggak hadir, siapa ini? Seskap nanti dicatat ya yang nggak hadir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Inilah momen saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengecek jalan Provinsi Sipiongot Hutain Baru di Kabupaten Padang Laos Utara, Sumatera Utara April lalu. Jalan provinsi ini rusak parah selama puluhan tahun dan tak pernah diperbaiki. Usai meninjau jalur ini, Bobi Nasution berjanji akan mengalokasikan sekitar 150 miliar untuk perbaikan jalan. 2 bulan berselang, aroma korupsi dari proyek jalan ini tercium. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 merupakan pegawai dinas PUPR, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, serta 2 orang swasta. Kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR. KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain 3 pegawai dinas PUPR, KPK juga membuka peluang memeriksa Bobi Nasution. Pemeriksaan Bobi diperlukan untuk mengungkap duduk perkara rasuah jalan yang kini disidik KPK.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Regardless saya sudah bicara berbuih-buih, pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Nomor 24 Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi Stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hall utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru telah resmi dioperasikan, menandai proses switch over tahap kedua. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masih penumpang keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang, itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, Stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pesawat Batik Air nyaris tergelincir saat mendarat di bandara ataupun landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu lalu. Video rekaman pendaratan pun viral.
Pesawat terekam amatir saat akan mendarat dalam kondisi hujan deras dan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai menyatakan bahwa pesawat dengan registrasi PKLDJ harus mendarat saat situasi hujan cukup lebat. Kemudian saat pesawat mendekati landasan pacu terjadi peningkatan kecepatan angin dari samping. Meski demikian, pendaratan bisa dilakukan dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Pemirsa, warga Jawa Barat yang belum sempat memanfaatkan program pemutihan pajak, jangan khawatir karena Pemprov Jawa Barat resmi memperpanjang masa pemutihan pajak hingga 3 bulan ke depan. Ratusan warga antri kendaraan di area cek fisik Samsat Depok, Jawa Barat pagi tadi. Meski periode pemutihan pajak telah diperpanjang hingga 3 bulan ke depan, namun banyak warga ternyata belum mengetahui informasi tersebut. Antrean ratusan warga juga terlihat di loket pembayaran. Selain gratis balik nama kendaraan, warga memanfaatkan periode pemutihan pajak untuk mutasi kendaraan dengan bonus gratis di pajak tahun awal. Sementara untuk pajak kendaraan mati cukup membayar pajak di tahun berjalan saja. Bersyukur sih ada pemutihan ini. Sangat membantu ya? Iya, membantu. Antusiasme warga memanfaatkan program pemutihan pajak juga terlihat di Samsat, Karawang, Jawa Barat. Antrean pemohon mulai dari luar hingga ke dalam gedung loket pembayaran di lantai 2. Warga rela antri sejak pagi demi memanfaatkan berbagai keringanan biaya administrasi kendaraan. Mau bayar pajak? Iya. Pajak apa? Pajak kendaraan bermotor. Bermotor, motor apa? Roda 2 bit. Roda 2 bit. Dari jam berapa ini antri? Saya mah tadi sih jam 8-an. Oh, jam 8. Udah berapa lama ngantri sih? Jam 8, udah sekarang. Masa pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat resmi diperpanjang hingga akhir September 2025. Awalnya pemutihan pajak berakhir hari ini, namun karena masih tingginya antusiasme warga memanfaatkan program ini, periode pengampunan pajak itu diperpanjang 3 bulan. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang anak dianiaya temannya dengan cara dimasukkan ke sumur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi mengamankan 3 pelaku dan kini masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Bandung. Viral di media sosial, seorang anak laki-laki dirundung anak lainnya dengan dimasukkan ke dalam sumur kecil. Ia juga diduga dianiaya karena kondisi kepalanya berdarah. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, ada 3 pelaku masing-masing berinisial MR, berusia 13 tahun, AKM 12 tahun, dan MF 20 tahun. Ketiganya saat ini tengah diperiksa petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif para pelaku melakukan perundungan. Kasus perundungan ini sendiri statusnya sudah berada pada tingkat penyidikan. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung berharap pihak keluarga korban melanjutkan perkara terhadap salah satu pelaku yang sudah dewasa. Berdasarkan temuan KPAD, aksi perundungan yang menimpa korban ini diduga bukan kali pertama terjadi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Seorang bocah perempuan iseng mengalungkan pengaman sepeda di lehernya hingga terkunci. Orang tua bocah pun meminta pertolongan petugas damkar. Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian itu bermula saat bocah kelas 2 SD ini bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Namun tiba-tiba kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan.
ke damkar semua serba bisa. Akhirnya datang ke sini minta tolong untuk melepas kunci tersebut. Kuncinya emang nggak ada itu Pak ya? Kuncinya hilang, katanya kuncinya hilang, itu kan buat mainan anaknya. Jadi satu-satunya mungkin yang bisa ngelepas di damkar. Setelah kunci sepeda berhasil dilepas, sang bocah langsung dibawa pulang oleh orang tuanya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Ya, tersinggung karena diteriaki gila, seorang WNA Polandia mengamuk dan melempari warga di Maros, Sulawesi Selatan. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, sopir minibus babak belur diamuk usai melarikan diri setelah menabrak pemotor dan angkot. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini, oh iya, maling. Ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Langsung dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Sementara itu 2 pemotor serta kendaraannya hanyut terbawa arus banjir di Serang, Banten. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Motor lagi evakuasi. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait. Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, minibus ringsek tertabrak kereta komuter lain di perlintasan tanpa palang pintu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan minibus sempat terseret sejauh 30 meter. Kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Parung Panjang ini terhenti selama 30 menit usai menabrak minibus di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Petugas bersama warga segera mengevakuasi mobil ke pinggir jalan. Kejadian berawal saat mobil berpenumpang 6 orang mengalami mati mesin saat melintas rel kereta. Mobil lalu tertabrak hingga terseret sejauh 30 meter. Orang yang ada di mobil? Ada 6 orang? Ya. Turun itu? Udah turun. Oh, terus itu mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh, mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati? Mati mesinnya memang. Masih hidup. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini minibus ringsek di bagian depan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Seorang guru ngaji tega mencabuli 10 santri yang masih di bawah umur di Tebet, Jakarta Selatan. Usai diamankan, garis polisi dipasang di rumah pelaku. Garis polisi dipasang penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di rumah seorang guru ngaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini menyusul adanya laporan pencabulan kepada 10 orang santri di bawah umur. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pencabulan tersebut. Hingga saat ini baik warga maupun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait detail kasus ini karena pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kamar indekos disulap menjadi pabrik narkoba jenis tembakau sintetis di Bandar Lampung. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan keuntungan hingga 12 juta rupiah setiap bulannya. Polisi menggerebek kamar indekos di Kelurahan Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung. Selain tersangka Muhammad Rizky, 33 tahun, polisi juga mengamankan peralatan membuat narkotika jenis tembakau sintetis serta 278 gram tembakau sintetis siap edar. Tersangka sudah memproduksi tembakau sintetis sejak 4 bulan lalu dan mampu membuat 200 gram per harinya. Sementara proses produksi atas perintah seseorang berinisial G yang diduga sebagai bos atau pengendali jaringan. Tersangka MR ini mendapat perintah dari bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka mengaku dibayar 10 hingga 12 juta rupiah per bulannya untuk produksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah kota Bandar Lampung. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 pasangan pengantin mengikuti nikah massal di awal tahun baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Seluruh pasangan pengantin mendapatkan mahar, souvenir, dan bantuan modal usaha. Wajah sumringah dan bahagia terpancar dari 100 pasangan calon pengantin yang berasal dari Jabodetabek saat mengikuti nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta. Uniknya lagi, acara yang menjadi bagian dari memeriahkan Tahun Baru Islam ini juga disaksikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, semua pasangan pengantin mendapatkan mahar dan souvenir yang semuanya ditanggung Kemenak. Para mempelai juga mendapatkan dana usaha sebesar 2,5 juta rupiah. Nanti juga akan memperhatikan pasangan-pasangan kita yang akan melangsungkan perkawinan, kita akan lakukan secara massal juga di luar negeri. Misalnya ribuan tenaga kerja kita yang ada di Hong Kong, di Taipei, di China, di Malaysia, kemudian juga di Saudi Arabia dan di Timur Tengah. Kemenak mengungkapkan, nikah massal menjadi dukungan ke masyarakat untuk membangun keluarga secara syah dan sesuai aturan agama maupun negara. Dari Jakarta, Syah-Reza Zanki, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Tersinggung diteriaki gila, seorang WNA Polandia mengamuk dan melempari warga. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Seorang turis asal Polandia, Piotr Marcin Lubawi, 42 tahun tersulut emosinya dan nyaris melempar batu ke warga saat berada di kawasan wisata Kars, Leang-Leang, Maros. Ia tersinggung saat sejumlah anak-anak dan warga mengikutinya dan menyebutnya gila. Lari. Bahaya. Akibat risih, pelaku mengambil batu besar dan mengancam akan melempar warga. Beruntung tidak terjadi kekerasan fisik, namun video ini pun viral. Bahwa dia itu ODGJ kan kita itu nggak bisa memastikan, tetapi secara administrasi bahwa paspornya masih berlaku, dia masih menggunakan visa VOE.